Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Noval Zudi dengan NIM 2305199. Pada video kali ini saya akan menjelaskan resume praktikum pada perkuliahan Sistem Komunikasi. Oke, langsung saja kita ke slide pertama. Nah, pada slide ke-1 ini di sini kita akan membahas tentang modulasi amplitudo. Nah, apa sih modulasi amplitudo itu atau yang biasa disebut AM? Nah, modulasi amplitudo adalah teknik komunikasi di mana amplitudo sinyal pembawa atau biasa disebut carrier diubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi atau message. Nah, fungsinya untuk apa sih fungsi dari modulasi ini? Nah, fungsi dari modulasi ini adalah untuk menyediakan kemampuan pengiriman sinyal jarak jauh, kemudian untuk menggabungkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Nah, penerapan nyatanya apa aja? Di sini ada sistem komunikasi radio atau AM radio, kemudian ada juga televisi analog di mana ini sudah digantikan oleh televisi digital di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada komunikasi data pada perangkat elektronik lama. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya di sini ada teori dasar, di mana yang pertama ada definisi AM atau modulasi amplitudo tadi. Nah, definisi dari modulasi amplitudo adalah proses di mana amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Untuk rumus dasarnya adalah sebagaimana gambar yang ditampilkan, yaitu S dalam kurung T sama dengan AC dalam kurung 1 ditambah M kali cos, dalam kurung lagi 2 pi FMT, tutup kurung, dikali cos, dalam kurung 2 pi FCT. Di mana AC adalah amplitudo sinyal pembawa, FC adalah frekuensi sinyal pembawa, FM frekuensi sinyal informasi, dan M adalah indeks modulasi, di mana M sama dengan AM per AC. Sedangkan untuk komponen sinyal sendiri ada carrier, yaitu pembawa, di mana ini untuk sinyal frekuensi tinggi yang membawa informasi. Kemudian ada juga message atau informasi, yang mana ini adalah data yang akan ditransmisikan. Oke, mungkin cukup dari modulasi amplitudo. Kita berlanjut kepada slide selanjutnya, yaitu adalah modulasi frekuensi. Nah, apa sih modulasi frekuensi atau FM? Modulasi frekuensi sendiri adalah teknik komunikasi di mana frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Sedangkan amplitudo pembawa tetap konstan. Nah, fungsi dari modulasi sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas transmisi sinyal, terutama dalam mengurangi noise. Kemudian untuk mengubah sinyal informasi menjadi bentuk yang lebih tahan terhadap gangguan. Nah, untuk penerapan nyatanya sendiri adalah siaran radio FM, di mana suara lebih jernih. Yang kedua adalah komunikasi nirkabel, walkie-talkie, dan juga satelit. Jadi ini versi lebih upgrade daripada modulasi amplitudo tadi ya, modulasi frekuensi ini. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu teori dasar dari FM atau modulasi frekuensi. Nah, definisi dari FM sendiri adalah proses di mana frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai amplitudo sinyal informasi. Oke, untuk rumus dasarnya adalah sebagaimana gambar yang ada di bawah ini, yaitu S dalam kurung T sama dengan AC dikali cos dikali dalam kurung 2 pi FCT ditambah 2 pi KF integral M dalam kurung tau, kemudian D dikali tau tutup kurung. Di mana AC adalah amplitudo sinyal pembawa, FC frekuensi sinyal pembawa, M dalam kurung tau adalah sinyal informasi, kemudian KF adalah konstanta sensitivitas frekuensi. Nah, kemudian ada komponen sinyal sendiri, yaitu ada carrier, di mana carrier adalah pembawa yang mana merupakan frekuensi tinggi dengan amplitudo tetap. Kemudian ada message atau informasi, yang mana adalah data analog yang akan ditransmisikan. Kemudian kita berlanjut kepada slide selanjutnya, yaitu amplitude shift keying. Nah, apa sih amplitude shift keying itu atau ASK, yang mana itu adalah amplitude shift keying? Nah, ASK adalah teknik modulasi digital di mana amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan nilai data biner, yang mana itu adalah 0 ataupun 1. Nah, fungsi modulasinya sendiri ada dua, yaitu mengkodekan data digital pada sinyal analog untuk komunikasi jarak jauh, kemudian untuk menyediakan teknik modulasi sederhana untuk perangkat komunikasi.
Nah, sedangkan untuk penerapan nyatanya sendiri di sini terdapat dua contoh, yaitu RFID atau Radio Frequency Identification, kemudian ada komunikasi data jarak pendek. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya di mana ada teori dasar. Nah, pada teori dasar sini kita akan membahas definisi ASK atau amplitude shift keying, yang mana ini adalah teknik modulasi digital di mana amplitude sinyal pembawa berubah berdasarkan data biner, yang mana dalam kurung 0 sama dengan amplitudo rendah dan 1 ada sama dengan amplitudo tinggi. Nah, untuk rumus dasarnya sendiri di sini ada S dalam kurung T sama dengan AC cos 2 Pi FCT dalam kurung jika 1 dan 0 jika 0. Di mana AC adalah amplitudo sinyal pembawa dan FC adalah frekuensi sinyal pembawa. Nah, untuk komponen sinyalnya sendiri di sini ada carrier atau pembawa, yang mana ini adalah sinyal frekuensi tinggi yang membawa data, kemudian terdapat data biner. Sedikit berbeda dari dua contoh tadi, dua contoh sebelumnya maksudnya, di mana harusnya sini message, namun pada ASK ini atau amplitude shift keying di sini adalah data biner, bukan message. Nah, data biner sendiri adalah representasi informasi 0 ataupun 1. Kemudian kita berlanjut kepada slide selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya atau slide sekarang di sini terdapat frekuensi shift keying atau FSK. Nah, apa sih frekuensi shift keying atau FSK itu? FSK adalah teknik modulasi digital di mana frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai nilai data biner 0 ataupun 1. Sedikit mirip dengan ASK tadi. Kemudian untuk fungsi modulasinya adalah mengkodekan data biner dengan perubahan frekuensi, menyediakan teknik komunikasi yang tahan terhadap noise. Kemudian untuk penerapan nyatanya sendiri di sini ada modem telekomunikasi dan juga pager. Pada slide selanjutnya, oke, pada teori dasar di FSK sendiri, di bagian pertama kita akan membahas definisi FSK. Nah, definisi FSK sendiri adalah teknik modulasi digital di mana frekuensi sinyal pembawa berubah berdasarkan nilai data biner. Dalam kurung, frekuensi rendah sama dengan 0 dan frekuensi tinggi sama dengan 1. Kemudian di sini terdapat rumus dasar yaitu S dalam kurung T sama dengan AC cos 2 Pi F0T jika 0 dan AC cos dalam kurung 2 Pi F1T jika 1. Yang mana di sini adalah AC yang mana merupakan amplitudo sinyal pembawa dan F0 dan F1 merupakan frekuensi pembawa untuk bit 0 dan 1. Kemudian komponen sinyalnya adalah carrier pembawa sinyal dengan dua frekuensi berbeda, kemudian ada data biner yang mana merupakan nilai informasi yang dimodulasi. Kemudian kita berlanjut kepada slide selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya adalah phase shift keying atau PSK. Nah, apa itu phase shift keying atau PSK? Nah, PSK adalah teknik modulasi digital di mana fase sinyal pembawa diubah sesuai dengan nilai data biner. Nah, fungsi modulasinya untuk apa? Fungsi modulasinya di sini terdapat dua, yaitu yang pertama memanfaatkan perubahan fase untuk merepresentasikan data biner, kemudian yang kedua untuk memberikan efisiensi spektrum yang lebih baik dibanding ASK dan FSK. Kemudian untuk penerapan nyatanya sendiri di sini terdapat Wi-Fi dan Bluetooth, kemudian yang kedua terdapat komunikasi satelit. Oke, selanjutnya pada slide selanjutnya kita akan membahas teori dasar kembali, yang mana yang pertama adalah definisi dari PSK sendiri atau definisi dari passive keying. Nah, definisi PSK sendiri adalah teknik modulasi digital di mana fase sinyal pembawa berubah berdasarkan data biner, yang mana dalam kurung 0 sama dengan fase awal, kemudian 1 sama dengan fase berubah. Oke, untuk selanjutnya adalah rumus dasar yang mana seperti yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yang mana adalah S dalam kurung T sama dengan AC dikali cos dikali dalam kurung 2 Pi FCT ditambah Pi tutup kurung. Nah, untuk penjelasan sendiri, AC adalah amplitudo sinyal pembawa, kemudian FC adalah frekuensi sinyal pembawa, dan Pi adalah perubahan fase dalam kurung 0 atau Pi untuk biner 0 atau 1. Kemudian untuk komponen sinyal sendiri di sini terdapat carrier atau pembawa, yang mana ini adalah sinyal pembawa dengan perubahan fase.
Kemudian terdapat juga data biner yang mana merupakan representasi data dalam fase 0 atau pi. Oke, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Oke, kita sudah sampai pada slide kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya adalah modulasi adalah teknik fundamental dalam sistem komunikasi yang memungkinkan pengiriman informasi melalui sinyal pembawa. Pada modul praktikum mencakup modulasi analog seperti amplitude modulation atau AM dan frekuensi modulation atau FM, serta modulasi digital seperti amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, dan phase shift keying atau PSK. Nah, untuk modulasi analog seperti AM atau amplitude modulation dan FN atau frekuensi modulation memiliki kelebihan sederhana dan cocok untuk aplikasi jarak jauh, tetapi rentan terhadap gangguan. Kemudian untuk modulasi digital seperti ASK atau amplitude shift keying, FSK atau frekuensi shift keying, dan PSK atau phase shift keying memiliki kelebihan yang mana ini lebih efisien, tahan noise, dan mendukung komunikasi modern berkecepatan tinggi. Simulasi menggunakan MATLAB membantu memvisualisasikan pengaruh parameter seperti amplitudo, frekuensi, dan fase pada sinyal termodulasi. Perbandingan menunjukkan bahwa modulasi digital lebih unggul dan efisien. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Like jika Anda suka video ini dan dislike jika Anda tidak suka. Silakan bertanya di kolom komentar. Saya Dimas Novel Zudi. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.